Shalom warga kerajaan, senang sekali kami berjumpa dengan Anda kembali. Saya kali ini tidak sendirian, ditemani oleh kekasih hati saya yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dalam sebuah keluarga oleh anugerah Tuhan tentunya dapat menyelesaikan setiap konflik. Dan ini berbicara tentang manajemen konflik di dalam keluarga. Tidak ada satu orang pun yang diciptakan itu dengan karakteristik yang sama. Orang-orang punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar pun tidak memiliki kesamaan 100%. Contoh, cap jempolnya pun pasti berbeda. Kalaupun punya pacar, tidak akan memacari pacar yang sama dari dua orang kembar tersebut, bukan? Pasti punya keistimewaan sendiri-sendiri. Bahkan kita harus sadar bahwa kita ini berbeda. Benar. Perbedaan itu disebabkan karena misalnya pola asuh. Ya, bagaimana waktu kecil kita dibesarkan dari latar belakang keluarga yang bagaimana itu mempengaruhi besar. Seperti saya pola asuh orang tua saya, kalau saya lagi batuk sedikit gitu, bersin sedikit, langsung minum obat. Sementara keluarga saya, istri saya, keluarga saya kalau nggak sampai benar-benar tepar, benar-benar terbaring, nggak akan minum obat. Nah, karena itu prinsipnya tubuh kita bisa mengelola sendiri, bisa mengolah vitamin sendiri. Perbedaan kelihatan dari pola asuh. Ya, lalu apalagi karakter dasar. Anda mungkin mengenal tentang bagaimana foto karakter. Ya, seperti saya. Ini adalah kuning 6. Waduh, ngomong dulu baru berpikir. Sementara istri saya ungu 6. Mikir dulu, hati-hati dulu, ditimbang dulu, baru berkata-kata. Iya, jadi saya ngegasnya, dia ngeremnya. Nah ini kalau nggak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan potensi di dalam satu keluarga. Juga demikian pula dengan anak-anak kita. Ya, tidak akan ada anak-anak itu. Kami punya 3 orang anak. Semuanya berbeda karakternya. Tapi yang paling penting bagaimana kita nanti bisa mengelolanya dengan baik. Lalu kemudian bicara apa? Belief system, pola pikir. Ini juga sering berbeda. Enggak sama. Karena Tuhan menciptakan tiap orang itu unik. Ya, unik itu enggak ada duanya. Enggak ada yang menyamainya. Demikian pula dengan pola pikir. Siapa yang bisa tahu, saudara dikasih Tuhan. Dan belief system ini akan menggerakkan dan membangkitkan suatu gaya hidup yang tentunya akan bisa berujung kepada menjadi tabiat atau kebiasaannya. Dan berikutnya yang seringkali berbeda apa? Budayanya. Nah ya, seperti kami berdua, saya dibesarkan dari keluarga yang papa Jawa, mama Manado. Istri saya dari Chinese Surabaya. Nah, beda sekali. Nggak sama. Nah, oleh sebab itu potensi konflik itu bisa saja muncul. Tapi jangan khawatir, Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasi semuanya. Termasuk saudaraku akibat perbedaan-perbedaan tadi menimbulkan titik-titik sensitif di dalam setiap keluarga. Ya. Misalnya titik sensitif ya, yaitu apa misalnya? Keuangan. Aduh, begitu ngomong soal uang, terus selalu aja ada keributan. Nah ini perlu diwaspadai. Kami akan tunjukkan beberapa titik sensitif ya. Yaitu pertama misalnya bicara soal keuangan. Lalu bicara apa lagi? Keuangan misalnya. Yang satu kok merasa boros sekali. Yang satu merasa terlalu pelit. Nah ini harus dikelola dengan baik. Bisa lagi mertua. Ya kan? Ada yang beberapa suami-suami yang berpikir bahwa darah lebih kental daripada air. Nah, ya. Akibatnya lebih cenderung menyayangi orang tuanya ketimbang istrinya. Ya. Seperti itu. Salah prioritas jadi akhirnya. Betul sekali. Lalu apa lagi? Hobi. Ini hati-hati. Satu kali saya ingat ketika masih ada di Mataram, Pulau Lombok, pagi-pagi sekali ada seorang ibu rumah tangga yang datang ke rumah kami dan menangis. Saya bilang, Pak Roni, tolong Pak Roni. Loh kenapa kok pagi-pagi sekali, saya baru bangun tidur. Dia bilang, kasih tahu suami saya. Dia bangun pagi-pagi yang diurus kok burungnya. Saudaraku, ternyata suaminya hobi burung punglor waktu itu ya. Waktu itu musim punglor di Lombok ya. Istrinya gak diperhatikan,
burung-burungnya yang diperhatikan. Ini bisa menimbulkan konflik ya. Apalagi titik sensitif yang berikutnya, ketidakcocokan karakter. Nah ya, kalau yang misalnya yang seperti saya kuning, dia ungu. Kalau nggak di-manage dengan baik tentu bisa menimbulkan konflik saudaraku ya. Dan ada apa lagi? Kebiasaan. Bukan sekedar hobi lagi. Ada kebiasaan. Ada orang ya dari keluarga latar belakang pendidikan Belanda. Waduh, kalau makan itu nggak boleh bunyi sentuhan sendok sama piringnya, nggak boleh ting tung. Mulutnya pun ditutup kalau makan. Ada lagi yang dari latar belakang pendidikan Chinese. Waduh saudaraku, makan nggak pegang dengan baik, makan sendoknya begini, langsung mulutnya begitu, lalu itu bisa menimbulkan konflik. Waktu pacaran nggak kelihatan. Waktu nikah ilfil ya. Dan begitu banyak lagi titik-titik sensitif. Nah, kami berdua akan menjelaskan bagaimana menolong, karena kami oleh anugerah Tuhan sudah memasuki tahun yang ke-30 dalam pernikahan kami. Jadi kami rindu sharing kepada Anda semuanya bagaimana kita bisa memanage ya, mengelola konflik di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, ada beberapa apa yang disebut firefighting rules. Firefighting rules adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang muncul. Pertama, ya, kami mulai dari yang pertama. Pertama, Anda harus fokus dan tetap saudaraku membahas satu topik aja. Ya, misalnya kalau Anda ada masalah ketersinggungan, masalah keuangan misalnya, maka jangan lari kemana-mana. Fokus aja pembicaraan pada keuangan. Bahas masalah keuangan itu aja. Jangan melebar kemana-mana. Apalagi menembak pola asuh orang tua. Lalu berkata, dasar kamu tuh, memang orang tuamu pemboros, orang tuamu jadi jatuh miskin tuh kan tidak bisa kelola uang. Makanya jangan heran kamu seperti itu. Wow, ini namanya menembak pasangan karena masalah pola asuh. Ataupun karakter, mengkorek-korek masa lalu ya. Mengkorek masa lalu, atau bahkan seperti ini, ada sebuah stigma yang diberikan kepada orang luar, kepada orang-orang keturunan Manado yang berkata, dasar lu orang Manado boros, gitu ya kan. Tapi tidak semua orang Manado boros, contoh saya. Tapi itu berbahaya kalau kita melebar kemana-mana dan juga menyinggung masa lalu, termasuk pacar-pacar masa lalu ya. Stop, berhenti tentang hal-hal yang seperti itu. Kalau ada masalah di antara Anda berdua ataupun dengan anak-anak kita, jangan melebar kemana-mana. Fokus ada pada masalah itu dan bahas masalah itu, bahas pada topiknya. Dan saya percaya kalau kita tidak melebar kemana-mana, tidak akan menimbulkan keterlukaan atau sakit hati dari pasangan ataupun anak-anak kita itu sendiri. Salah satunya bagaimana supaya kita bisa fokus, yaitu ketika kita ngalamin masalah saat ini, kita harus benar-benar menyelesaikannya sampai benar-benar selesai. Tidak boleh ada yang namanya damai semu. Damai semu itu apa sih? Maaf ya, kalau bahasa Chinese orang bilang gini, cincai lah, daripada ribut, sudahlah ngalah-ngalah aja. Tidak boleh. Lu kukuai gua cincai. Tapi semua masalah harus diselesaikan tuntas. Sehingga tidak boleh ada alasan lagi, nanti ke depan ada masalah itu dikorek-korek ulang lagi. Betul. Nah, perlu juga ditanamkan buat setiap kita keluarga-keluarga ketika ngalamin masalah adalah tidak boleh melabel pasangan. Tadi seperti diceritakan bahwa memang dasar kamu orang seperti ini, atau mungkin contohnya mungkin seperti saya, dasar kamu tuh orang kuning gampang dimanipulasi orang. Sebaliknya mungkin juga dari pihak orang kuning tidak boleh melabel orang-orang yang seperti saya, seperti memang kamu dasarnya pelit, terlalu perhitungan. Ketika kita punya label dalam pola pikir kita, akhirnya sebelum kita menyelesaikan konflik, kita sudah berpikir pasanganku seperti ini gitu ya. Dan tidak juga boleh menyimpan file kesalahan pasangan dalam otak kita. Nggak boleh nyimpen. Seringkali ada file-file khususnya di sini perempuan-perempuan ya, para istri-istri, perempuan-perempuan, wanita-wanita di rumah. Kalau sudah selesai, sudah tutup aja, filenya nggak boleh dibuka-buka lagi. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Ya, ingat baik-baik. Yang pertama, fokus dan bahas
Masalah itu topik. saja, Ya. topik itu, dan jangan pernah melebar kemana-mana. Yang kedua tidak sekala seru. Apa itu sayang? Yang kedua adalah kita harus belajar untuk I statement. I statement itu adalah gini, I feel titik-titik. Seringkali gini, kenapa kita harus belajar I statement? Karena ketika kita konflik, kita itu seringkali menyerang, baik itu kepada pasangan, kepada anak, kakak, adik. Kita menyerang pasangan atau orang di mana kita sedang konflik. Kamu tuh begini-begini, kamu tuh begini-gini. Ah. Nah, tanpa sadar ketika kita melakukan serangan, orang yang kita serang akan langsung pasang blok, pasang pagar, nggak bisa kita memberikan pengertian atau masukan. Sebaliknya, kalau I statement itu belajar adalah kita dulu yang membuka hati kita. Jadi hukumnya atau pelajaran di dalamnya adalah formulanya. Formula sederhananya. Formula sederhananya adalah I feel because karena apa, kemudian apa yang saya harapkan. Ya, contoh saya kasih praktek. Ulangi dulu dong formulanya. Formulanya I feel because when what I need is Ya. gitu ya, silakan. Contoh sehari-hari aja. Misalnya gadget di rumah kami. Nah, Saya bilang gini sama suami, sayang, Noni merasa sedih loh, karena setiap kali aku ngajak sayang bicara, sayang bukan fokus atau melihat ke Noni, maaf kita bahasanya Noni gitu ya, tapi sayang fokusnya selalu ke gadget. Aku merasa sayang itu ignore, jadi tolonglah, what I need is ialah, tolonglah sayang fokus dulu kepada Noni. Nanti setelah selesai itu baru sayang boleh lagi melakukan aktivitas dengan gadgetnya. Nah. Dibanding saya akan berbuat seperti ini, sayang itu bagaimana sih diajak ngomong tambah fokus kepada handphonenya, sayang itu gimana sih tidak memperhatikan orang seperti ini. Jadi sebelumnya Pak Roni udah pasang blok dulu, tapi sebaliknya, sayang Noni sedih loh, dia sudah buka hati. Kenapa kok sedih istriku? Nah kemudian saya ceritakan maksud saya gitu. Nah kemudian juga kalau saya kasih contoh orang tua kepada anak. Misalnya orang tua merasa kurang suka kalau anaknya bicara, begini. Nah orang tua sering, kamu tuh gak boleh gak sopan sama orang tua ya. Itu gak benar, kamu gak boleh seperti itu. Akhirnya anak juga dia pasang blok. Ya. Dia akhirnya bikin reason. Tapi sebaliknya papa-papa, mama-mama di rumah, ayo kita juga buka hati kita dulu kepada anak-anak. Jangan gengsi ya, kita bilang, sayang papa atau mama merasa kecewa loh kalau kamu berbuat seperti itu. Tapi betapa mama bahagia, betapa mama sayang sama kamu kalau kamu bisa bicara lebih sopan sama mama ya, seperti itu. Jadi kita belajar untuk membuka hati kita terlebih dahulu. Dan anak-anak pasti akan membuka hatinya, Ya, gitu ya, karena tidak juga merasa dikasari atau disakiti. Karena kitab Efesus menjelaskan pasal yang ke-6 supaya bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Iya. Jadi termasuk perkataan kita jangan langsung nembak. Gunakan I statement orang tua kepada anak, Iya, ya. Jadi ungkapkan ya. Sayang atau nak, Iya. I feel because when what I need is. Seperti yang tadi isi saya berikan contoh seperti itu. Saya percaya anak-anak kita tidak akan merasa dihakimi. Iya. Dan juga mereka tidak akan terluka, dan itu akan membawa hubungan yang baik, tidak ada kepahitan kepada anak-anak kita seperti itu ya. Oke. Dan aku juga contoh yang berikutnya kita akan berikan betapa pentingnya untuk menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga. Bukan cuma suami istri ya, jadi Iya. ini bisa kita pakai untuk Bicara ke semuanya. Orang tua anak juga. tua anak ataupun kakak adik. Iya. Nah tuh millennials kalau ada di sini, kalian yang ada di rumah, saudara bersaudara, biasanya sampai ada orang bilang gini, pokoknya kalau kakak adik itu kumpul kayak Tom and Jerry katanya. Tidak boleh itu ada dalam kehidupan setiap rumah tangga kita, setiap keluarga kita. Tuhan merencanakan apa? Sorga nyata di dalam keluarga kita. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah apa? Kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu
di bumi seperti di sorga. Tuhan inginkan setiap keluarga kita mengalami kolonisasi kerajaan sorga, perluasan kerajaan sorga sampai ke bumi, dan itu dimulai dari setiap keluarga-keluarga. Dan saya percaya sorga tidak jauh, sorga dimulai dari setiap keluarga-keluarga. Berarti kehidupan surga dan neraka bukan tunggu nanti mati ya. Iya, Sudah dinikmati atmosfernya sekarang. bisa kita nikmati sementara kita hidup di muka bumi ini. Dalam keluarga ya. Nah, dimulai dari keluarga. Mengingat masa pandemi seperti ini, kita perhatikan data statistik menunjukkan di Indonesia loh ya. Justru di Semarang salah satu contohnya, termasuk beberapa kota besar yang lainnya, angka perceraian meningkat menjadi berapa? Semarang 300%. 300%. Tiga Luar kali biasa. lipatnya. 3 kali lipat. Wow, padahal work from home, tinggal di rumah sama-sama. Kok malah bertengkar? Kalau dulu berangkat pagi-pagi kerja, pulang sore malam, habis itu ketemu capek, tidur. Tapi seharusnya kan justru semakin sering ketemu semakin indah. Seperti itu kan? Surga tidak jauh. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan baik. Nah, kami tunjukkan yang pertama tadi bagaimana mengatasinya. Ingat baik-baik, fokus dan bahas pada topik itu, jangan melebar kemana-mana. Yang kedua tadi, gunakan I statement ya, supaya tidak menyerang tapi justru sebaliknya menyatakan, membuka hati dengan menyatakan perasaan kita. Yang ketiga sekarang tidak kalah pentingnya, apa yang disebut dengan take turns talking. Apa itu maksudnya take turns talking? Bicaranya bergantian. Nah, rupanya untuk komunikasi suami istri, orang tua anak, adik kakak itu harus ada manajemennya ya, ada pengelolaan, tata kelola untuk supaya kalau bicara itu diatur bergantian, gak bisa saling ngomong. Akibatnya kalau saling ngomong, misalnya saya dengan istri saya ada masalah, kamu tuh gimana sih kok kamu tempatkan pada situasi yang sulit seperti ini tuh gimana sih kamu sayang? Kok selalu menyalahkan aku sih? Kamu aku sendiri tidak sadar. Tapi kenyataannya gak bisa. Kamu juga menyalahkan aku. Akhirnya nadanya jadi tinggi. Semakin saling meninggi ya. Tinggi. Padahal apa? Aneh ya. Ini aneh. Dulu waktu beberapa orang NTT, ketika kami Pak Arifin pergi ke NTT, orang sana bilang, Bapak, kami ini NTT, misalkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka bilang begini, Bapak tahu NTT itu apa? Ya, tentu kami tahu kan, Nusa Tenggara Timur. Mereka bilang begini, Bapak, kami ini NTT, nada tinggi-tinggi katanya. Oh, langsung diralat sama Pak Timotius Arifin. Bukan, NTT bukan nada tinggi-tinggi, tapi nyata tangan Tuhan. Nah, suami istri pada berdekatan ini, nadanya kalau nggak gantian, maka nadanya semakin meninggi. Perhatikan baik-baik suami istri, orang tua anak dan kakak adik. Ya, kalau kita ngomongnya padahal kita keluarga, nadanya tinggi-tinggi, artinya apa? Suara lebih tinggi, artinya pada jarak kita dekat, artinya jarak hati kita semakin menjauh. Ya. Secara fisik kita berdekatan, tapi waktu bicara semakin meninggi, artinya hati kita semakin menjauh. Jadi ini memang tidak mudah, tapi jangan kita menginterupsi. Makanya mesti diatur, ya, cara bicaranya diatur, ya. Karena ada beberapa orang ada bedanya loh ya, mendengar dengan mendengarkan. Ya. Nah, kalau mendengar itu apa? Sambil lalu, gitu ya. Makanya kami sering menasihatkan pasangan-pasangan suami istri atau anak-anak muda bahwa kalau mendengar orang lain, ya, dengarlah dengan pertama matamu. Tentu dengar dengan telinga, tapi juga dengar dengan matamu. Artinya perhatikan dia, orang yang bicara. Dengar pula dengan apa? Dengan lehermu. Loh, maksudnya apa? Jangan tolah-toleh kiri kanan. Fokus lihat orang yang diajak bicara. Juga mendengar dengan apa? Mendengar dengan bahumu. Maksudnya apa? Tidak membelakangi seperti ini. Diajak bicara dari depan, membelakangi. Mulai lihat dia dengan baik-baik. Dan dengarkan pula dengan apa? Dengan kakimu. Artinya apa? Waktu diajak bicara, jangan bicara sambil jalan ngerjakan sesuatu. Tapi kita diam, lihat pasangan kita, lihat anak kita, lihat orang tua kita, lihat kakak adik kita. Agar supaya bisa kita mendengar
dengan baik, mendengarkan. Kalau mendengar itu bisa salah. Contoh, mendengar salah itu gimana? Berikan contoh. Yaitu misalnya, seringkali kita bukan mendengarkan keluhan pasangan dan berusaha memahami pasangan, melainkan berpikir untuk bersiap-siap melancarkan serangan. Ngokang senjata. Karena apa? Kita nggak mendengarkan baik-baik, tapi cuma mendengar sambil lalu. Nah, kalau kita cuma mendengar dengan salah, akibatnya apa? Tidak akan pernah bisa memahami makna dan mengerti maksud isi hati pasangan kita. Kita tidak bisa memahami isi hati anak-anak kita. Demikian pula sebaliknya. Makanya mesti gantian bicara, ya. Lalu kemudian kalau nggak mendengar dengan baik, akibatnya posisinya mengokang senjata. Mesti balas perkataannya. Nah, ini yang bisa menimbulkan percekcokan, pertengkaran yang nggak perlu terjadi, ya. Oleh sebab itu, yang ini yang kami alami hampir 30 tahun pernikahan kami. Kami selalu kalau ada masalah gantian berbicara. Ketika saya berbicara lebih dulu, dia diam. Sepenuhnya istri saya diam, tidak membalas ketika saya sedang berbicara. Begitu saya selesai, giliran saya bicara. Nah, biasanya kami lakukan seperti ini. Kita langsung aja praktek ya. Karena ketika suami saya bicara, saya dengerin. Ketika saya mendengarkan dengan fokus, tadi seperti dikatakan dengan mata, dengan bahu, dan dengan semuanya, maka pola pikir saya akan mulai memahami, menangkap sepenuhnya. Oh, dalam hati kecil saya, oh maksudnya seperti itu. Pak Roni sering bilang seperti ini, Noni, aku tidak punya pikiran seperti itu. Kamu jangan berprasangka terhadap aku. Katanya seperti itu. Jadi saya dengerin, saya syaratnya tidak boleh membalas. Setelah selesai bicara, gantian saya bicara, saya jelasin. Biasa kan kalau perempuan dari sisi perasaan, sayang seperti ini. Biasanya kalau sudah didului jengkel gitu, kita pasti nangis duluan ya. Saya bilang seperti ini. Nah, saya mendengarkan dari pihak logika suami saya alasannya. Pak Roni pun mendengarkan dari sisi saya, perempuan saya, alasan saya. Sehingga akhirnya kita saling memahami ketika kita saling bergantian bicara. Sebaliknya kalau kita saling bersahut, kita nggak akan bisa memahami. Nah, seringkali yang terjadi adalah seperti ini. Ketika kita jengkel, kita terus mengeluarkan apa yang ada dalam isi hati kita. Kita berpikir yang penting aku puas, aku sudah menyampaikan apa yang dalam perasaanku, dalam otakku. Oke, kamu bisa merasa puas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pasanganmu, anakmu, atau saudaramu bisa memahami apa yang kau sampaikan? Tapi kalau bergantian bicara, akhirnya iya ya, ternyata aku juga punya salah loh. Aku punya andil salah, aku punya persepsi yang salah. Jadi ayo gantian bicara, itu sangat penting buat mengatasi konflik. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita satu mulut dan dua telinga. Supaya apa? Kita lambat berbicara tapi cepat untuk mendengar. Ya, ini penting sekali agar supaya ini kita juga terapkan dalam kehidupan rumah tangga, membangun hubungan dengan anak-anak kita dan juga anak-anak dengan saudara-saudaranya yang lain. Oke, paham ya? Ingat ya, yang pertama tadi bagaimana menyelesaikan konflik dalam keluarga. Yang pertama, fokus. Ya, bahas di satu topik itu saja. Jangan pernah melebar kemana-mana, apalagi menyinggung masalah-masalah yang lalu. Jangan melabel pasangan. Melabel pasangan, stop. Yang kedua, gunakan I statement. Ya, di mana formulanya tadi gimana? I feel titik-titik because titik-titik when titik-titik what I need is titik-titik. Dan yang ketiga tadi bicara bergantian. Ya. Dan ketika berbicara bergantian, saudaraku, itu akan menimbulkan memahami pasangan kita atau anak-anak kita atau orang tua kita. Jadi saya mau katakan lebih baik seperti ini. Mari bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi jadilah pendengar yang luar biasa. Excellent. Not just pendengar yang biasa-biasa, tapi sesungguhnya pendengar yang excellent yang luar biasa. Karena waktu saya masih belajar bahasa Inggris dulu, bahasa Inggrisnya baik itu good.
good. Lebih baik better. Dan terbaik the best. Toto guru saya bilang begini, ada lebih tinggi dari the best, dari terbaik. Apa itu? Wah, mata saya langsung melihat mata lebar. Dia bilang excellent. Oh, luar biasa. Excellent itu unggul, above average, di atas rata-rata. Jadi jangan cuma jadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang luar biasa. Yang keempat sekarang, Ya. silakan. Yang keempat adalah poin terakhir, kita belajar untuk calm down. Tapi satu sisi kita juga harus punya komitmen untuk segera menyelesaikannya. Oke, saya ada ayat di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Kalau kita baca setiap kita, rupanya di dalam firman Tuhan itu ada ayat, 2 kali ayat marah. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita marah? Di dalam Mazmur 4 ayat yang kelima, saya bacakan seperti ini. Biarlah kamu marah. Jadi marah itu boleh. Tetapi firman Tuhan menjelaskan, tetapi jangan berbuat dosa. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana marah kalau tidak boleh berbuat dosa? Kecenderungan marah itu kan langsung membabi buta, mengeluarkan kata-kata bombardir. Nah, firman Tuhan mengajarkan adalah caranya gimana supaya marah tidak berbuat dosa? Berkata-katalah dalam hatimu dulu, Amen. di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dalam artian Tuhan ngajarkan gini loh, ketika kita belum bisa menguasai diri dengan kata-kata kita, sehingga ketika kita mengeluarkan perkataan kata-kata itu kita bakal menyakiti orang lain, lebih baik kita diam dulu. Nah. Keep silent dulu. Karena saya ilustrasikan seperti gunung meletus nih. Begitu pum, duar, langsung meletus semuanya. Satu kata langsung meletus semuanya. Jadi ayo kita tetap diam dulu. Tahan dulu. Gimana Bu? Gimana marah suruh diam? Emangnya bisa Pak? Seperti itu. Tapi Ada kita banyak cara. Ya, contohnya. Contohnya seperti saya, bagaimana saya calm down kalau ada masalah. Saya bilang sama dia, beri aku waktu, aku mau istirahat. Saya ambil waktu untuk istirahat, ya bisa bersantai-santai atau bahkan saya ambil istirahat untuk istirahat siang, 1 jam aja. Begitu selesai, saya udah fresh lagi, segar, dan saya berkata, ayo kita bahas masalah. Ada teman saya juga, saudaraku, kalau ada masalah dengan pasangannya, bagaimana calm down-nya, mau menenangkannya gimana? Dia punya cara, yaitu masak. Masak, setelah masak makanan jadi, saudaraku, calm down. Jadi temukan cara bagaimana Coping strategi. namanya coping strategi, ya. supaya membuat kita jadi tenang seperti itu ya. Kadang-kala memang ada yang perlu diselesaikan segera, tapi kalau hati kita belum siap, tenangkan diri, tidak apa-apa. Yang penting jangan ada yang disebut istilah no stone walling. Atau ngambek Ya, Iya. membangun benteng satu sama lain. Iya. Kenapa Tuhan ngajarkan supaya ketika marah kita jangan sampai berbuat dosa dengan perkataan kita? Karena gini loh, ketika kita dengan kata-kata menyakitkan, rupanya itu menyerang kedua belah pihak. Ya. Baik kepada orang yang kita serang, kamu bla 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 bla, sebaliknya akhirnya iblis mengintimidasi kita juga dengan intimidasi sehingga timbul penyesalan, bukan? Nah, seringkali mamah-mamah kalau marah sama anak, nah kita ngomel dulu nih, memang kamu dasar anak seperti ini itu. Wah, begitu kita puas tapi akhirnya iblis mengintimidasi kita. Dan kita juga nyesel sendiri. Makanya Tuhan ngajarin jangan berbuat dosa dengan perkataanmu. Akhirnya kita nyerang ke sana, nyerang ke sini juga. Oke, tapi kita juga harus ambil komitmen untuk segera menyelesaikannya. Firman Tuhan sekarang tentang marah dalam perjanjian baru dalam Efesus 4 ayat 26-27. Saya bacakan, apabila kamu menjadi marah, jadi sekali lagi boleh aja marah. Karena kita perlu tahu perasaan itu Tuhan yang buat. Baik itu sedih, baik marah, baik takut. Cuman bagaimana cara kita mengelolanya. Sekali lagi dikatakan jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi di sini, oke, satu sisi kamu perlu calm down supaya kita jangan berkata-kata yang salah. Sometimes mungkin setengah jam sambil kita masak, sambil kita dengerin lagu, sambil kita melakukan aktivitas. Nah, begitu kita sudah mulai calm down, ayo kita komitmen untuk segera menyelesaikannya.
waktunya. Setuju. Ya, karena ayat yang ke-27 ini penting sekali digarisbawahin. Bukan hanya untuk suami istri, tapi orang tua, anak, kakak, adik, semuanya, bahkan berkomunitas sekalipun. Firman Tuhan berkata seperti ini, ketika kita nggak segera menyelesaikan masalah, ayat 27 berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, Karena kalau tidak segera diselesaikan, iblis yang akan ambil alih. Nah. Bagaimana cara dia ambil alih? Dia akan memberikan asumsi. Prasangka. Jangan-jangan suamimu Ya. di WA nggak dibaca, di Nah. telepon nggak diangkat, jangan-jangan. Nah, di situ iblis ambil alih. Jadi ayo, memang kita biarin calm down dulu, tapi abis itu ayo kita duduk dan kita selesaikan. Dengan menggunakan apa selesaikan tadi? Bisa dengan I fokus statement, ya. kepada masalahnya, bahas itu, jangan melebar kemana-mana, jangan singgung masa lalu, karakter dasar. Yang kedua, gunakan I statement. Yang ketiga, gantian bicara. Dan yang keempat, calm down, ambil waktu untuk teduh. Nah, setelah itu yang penting ini dia, Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, penting sekali supaya suami istri yang selesai membahas tadi, orang tua anak atau kakak adik, lalu saling mengaku, menyatakan. Seperti dalam keluarga kami, kalau saya melihat ternyata saya menimbang, saya salah, saya tidak segan-segan. Para bapak-bapak jangan malu, minta maaf, jangan malu, mengaku salah kalau kita yang bersalah. Gak ada masalahnya sebetulnya. Itu menunjukkan sikap kerendahan hati. Saya katakan maaf sayang. Biasanya kalau saya ngomong maaf, istri saya akan menyaut juga seperti ini. Maafkan aku juga ya sayang. Jadi kami saling mengaku dosa, lalu kami saling mendoakan gitu ya. Dan janji Alkitab, kamu sembuh. Nah, tidak ada kepahitan, ya, tidak ada dendam, tidak ada benci lagi. Dan kalau kita lihat bonusnya adalah doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Akibatnya doa-doa kita sekeluarga besar kuasanya. Dan doa kita tidak sampai cuma berhenti di plafon rumah, tapi betul-betul menembusnya dan sampai kepada Tuhan yang bertakhta di sorga. Sebab doa bagi orang percaya perspektifnya kerajaan. Yaitu apa? Memutuskan bersama-sama dengan Tuhan. Wow, suami istri, keluarga memutuskan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentunya semuanya diputuskan selaras dengan kehendak Tuhan. Sorga tidak jauh. Sorga dimulai dari setiap keluarga kita. Saat ini kami berdua rindu mendoakan bagi pasangan suami istri atau hubungan orang tua anak yang sedang mengalami gangguan antara kakak adik, pertemanan. Ayo kita akan berdoa dan mulai belajar minta kerendahan hati Tuhan supaya kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, jaminannya sembuh. Dan wow, dampaknya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami selesai berbicara, tapi Roh-Mu terus menyatakan pada setiap jemaat-Mu. Kami berdoa saat ini kalau ada suami istri yang sedang hubungannya tidak baik, ada konflik. Orang tua dengan anak ada konflik. Demikian pula kakak adik, pertemanan ada konflik satu dengan yang lain. Aku berdoa roh kasih mengalir. Anugerah-Mu mengalir Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kekerasan hati, tapi diganti dengan kerendahan hati yang mau saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh itu terjadi Tuhan. Aku berdoa supaya pemulihan terjadi dalam setiap keluarga-keluarga. Sebab sorga tidak jauh, sorga dimulai dari setiap keluarga kami. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, semua seisi rumah kami melayani Tuhan, menjadi pendoa yang penuh dengan kuasa dan sesungguhnya dipercaya oleh Tuhan menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Bapa Sorgawi untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami lepaskan berkat atas setiap keluarga dan atas setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan siaran ini.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.